Tidak suka? Aku kemari untuk menjemputmu sambil membawa semua yang kamu sukai. Tidak, aku... Tenangkan dirimu. Kamu kan masih sakit. Tolong kancingin dulu bajumu. Kamu penyebab aku jadi sakit begini tahu. Jadi katakan saja kamu bersedia memacariku secara resmi sebelum aku berubah pikiran. Apa maksudmu? Kenapa aku harus bilang begitu? Kedengar dari Pak Dokter tadi, kamu kena faringitis yang sepertinya disebabkan oleh rhinovirus. Kode penyakit yang ada di kerajaan ini menggolongkannya sebagai Jo. Oh, kalau kamu tidak segera dirawat, Apa? Apa? Jadi bukan cuma demam biasa? Sudah kuduga, rasanya memang terlalu parah untuk ukuran demam biasa. Aku tidak tahu ternyata ini vari. Apalah itu namanya tadi. Bukannya semua bakal berakhir kalau aku mati di sini. Oh iya, biar kupacari saja dia sebentar supaya aku bisa dirawat. Terus akan kubuat dia jadi ingin putus denganku. Misalnya aku bisa tidur sambil ngiler atau makan dengan rakusnya. ini untukmu. Baiklah, ayo kita resmi berpacaran. Terima kasih. Ngomong-ngomong, nama lain penyakitmu itu adalah demam biasa. Apa? Ayo kita turun. Kendaraanku sudah menunggu. Semoga perawatannya lancar baik-baik di sana ya. Ayah, ibu, kalian salah kaprah. Ya ampun, aku beneran kejebak. Lihat apa? Harusnya kamu melihatku saja kan. Sekarang kita sudah resmi berpacaran. Oh, aku tidak bisa marah kalau lihat wajahnya. Harusnya aku tidak selembek ini. Ngomong-ngomong, apa-apaan bajumu itu tadi? Padahal cuma aku tarik sedikit. Jangan-jangan kamu bikin baju yang gampang dibuka atau apa gitu ya? Padahal aku ngawur saja, ternyata benar. Bukannya sudah kukatakan bahwa aku bisa memberimu apa saja yang kamu mau. Ya, terima kasih, Mbak. Tidak, bukan itu yang harus kukatakan. Tetap saja kali berikutnya jangan bersikap seperti itu lagi. Ada banyak orang yang melihat kita. Aku kan jadi malu. Baiklah, jadi aku boleh melakukannya saat kita berdua saja. Tidak, jangan coba-coba. Awas kamu. Karena aku bakal jadi liar sekali nantinya. Aku tidak mau menuruti perintah seperti itu. Sebaiknya kamu tidur sebentar. Perjalanan kita masih panjang. Silakan tidur di pangkuanku lagi kalau mau. Apa itu tadi? Rasanya ada sesuatu yang beda. Pokoknya aku harus membuatnya mau memutuskanku. Vel, kamu akan menyesal pacaran denganku. Kamu tidak tahu kan kalau aku suka sekali nempelin orang. Jadi kamu bakal menempeliku. Tentu saja aku bakal rewel soal hal-hal sepele juga. Aku bakal ingin tahu apa saja yang kamu lakukan dan siapa saja yang kamu temui. Hehehe. Dia akan jadi terobsesi dengan semua yang kulakukan. Tunggu dulu. Bukannya lebih mudah kalau kamu tetap di sisiku sepanjang hari? Akan kusuruh para bawahanku untuk siap-siap. Oh, apa sebaiknya ku buatkan sudut khusus untukmu di ruang kerjaku? Ada lagi yang kamu butuhkan, akan segera kusiapkan untukmu. Loh, kenapa malah begini? Dipikir-pikir lagi, seminggu yang lalu kamu menyuruhku menunggumu di kamarku. Kamu bilang akan kembali setelah selesai mandi. Kenapa dia tiba-tiba membicarakan kejadian malam itu? Kurasa imbalan sederhana saja tidak akan cukup karena aku sudah menunggu begitu lama.
Astaga, kenapa dia ungkit-ungkit soal hal ini lagi sih? Fokus Amelia, kamu harus tegas. Tutup mata, jangan sampai melunak gara-gara lihat tampang imutnya. Kel, kamu belum lupa kan? Aku kabur malam itu supaya tidak menularmu. Aku akan sedih sekali kalau begitu tiba di kediamanmu nanti kamu ikut sakit gara-gara aku. Jadi, untuk sementara begitu kita sampai di kediamanmu nanti aku akan menyendiri di kamar. Jadi kamu mau coba mengulur waktu lagi? Tentu saja kesehatanmu harus diutamakan. Untuk sementara ini aku akan bersabar supaya kamu bisa cepat sembuh. Yeay! Syukurlah aku menang. Kamu manis sekali saat bersikap seperti itu. Hill juga bilang pada aku. Tuan, bolehkah saya memberitahu Anda sesuatu sebelum Anda pergi menjemput Nona Amelia? Soal apa? Tuanku, tarik ulur dalam percintaan itu penting. Anda tidak boleh membuntutinya kemana-mana saat dia datang dan menginap di sini. Hah? Mencoba menarik perhatiannya saja aku sudah kewalahan. Masa aku harus mendorongnya menjauh? Tentu tidak. Cinta itu sesuatu yang tidak ada sandingannya. Semakin langka suatu barang, maka semakin tinggi pula nilainya. Benar juga. Baiklah, jadi aku harus bersikap tak acuh dengannya. Maaf, maksud saya poin pentingnya itu bukan soal bersikap tak acuh. Aku akan ke sana dan beritahu dia bahwa aku menyukainya dengan sangat tak acuh. Tuanku, maafkan saya, tapi bolehkah saya mengajari Anda soal seperti apa tarik ulur itu? Itulah awal mula dimulainya pelajaran tentang trik tarik ulur. Seandainya Amelia tahu mengenai hal itu, dia pasti akan berterima kasih sekali pada Hal. Kat dia, Amelia jadi bisa tinggal di kediaman Child dengan nyaman seolah-olah dia berada di rumahnya sendiri. Perlu kuakui, kediaman Child memang yang terbaik. Bak mandi yang ukurannya sebesar kolam renang, rumah kaca yang sudah seperti taman botani, dan kamar tidur yang super luas. Makanannya juga enak-enak, hanya seperti tinggal di hotel bintang 5 secara gratis. Ditambah lagi mungkin karena alasan yang kusampaikan dulu, tapi aku merasa nyaman sekali karena Kel tidak berusaha mencariku. Apa dia sudah tidak berminat lagi padaku karena berpikir aku sudah jadi miliknya? Sekali lagi, seandainya saja Amelia tahu tentang kelas ilmu tarik ulur, dia pasti akan terharu sekali. Hel, kamu yakin taktik tarik ulur ini ide yang bagus? Waktu aku berdiri sambil mengenakan pakaian bagus sementara Amelia jalan-jalan di taman dan waktu aku kebetulan berpapasan dengannya, dia tidak melihat ke arahku sama sekali. Itu tidak benar, Tuan. Sekarang dia kelihatan begitu nyaman tinggal di kediaman ini. Itu tanda-tanda yang bagus. Dia merasa nyaman berada di sini. Benar, sepertinya dia menyukai tempat ini. Dia akan perlahan-lahan membuka hatinya pada Anda sambil membiasakan diri dengan lingkungan baru di sini. Masuk akal, tapi aku tidak mau kalau dia sampai melupakanku. Kalau begitu, bagaimana kalau begini saja? Kedengarannya bagus juga, segera laksanakan. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Yang mau ngasih sesuatu bisa dikirim lewat akun Dana.